Halo rekan-rekan semua, selamat datang di video ini. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar Anda bisa memaksimalkan targeting Anda untuk meningkatkan performa iklan Anda sehingga closingan Anda pun naik. Nah, akan kita coba hari ini dari sisi mencari reseller. Nanti Anda juga bisa mengaplikasikannya ketika Anda ingin mengiklankan produk. Kita langsung masuk saja. Nah, kita langsung masuk create ad. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua harus diakui targeting ini sangat esensial sekali. Bisa dibilang ya 90% keberhasilan Anda tergantung dari targeting Anda benar atau tidak. Gitu. Nah, sekarang kita langsung mulai saja. Jadi nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang sangat mendasar tentang targeting audiens ini. Oke, kita mulai dari video views dulu. Video views, ini kita bikin video views. Kita misalnya menargetkan yang video anak muda, asuransi. Nanti saya kasih tahu kenapa kita memilihnya asuransi dan Jabodetabek. Ini targeting kotanya Jabodetabek. Oh ya, seperti Anda yang sudah tahu, Anda perlu melakukan iklan dengan metode engagement terlebih dahulu dengan foto. Kenapa? Anda hanya bisa melakukan metode video views ini kalau Anda sudah melakukan engagement lebih dari 150.000, sekitar 150.000 atau $10. Itu aturan dari Facebook. Jadi Anda tidak bisa baru beriklan, tiba-tiba langsung main yang video views. Nggak bisa. Makanya kita sudah membuat sedemikian rupa alur di Akademi Bisnis Digital ini untuk Anda bisa mengikutinya. Makanya di awal kami kan mengajarkan Anda untuk beriklan produk dulu dengan foto dan dengan metode engagement. Sebenarnya tujuannya salah satunya itu. Kalau Anda langsung lompat video views, pasti ketahuan Anda berarti tidak mengiklankan produk. Buat yang mengiklankan produk, dia sampai 150 ribuan, dia akan otomatis bisa yang video views. Nah, sekarang kita langsung masuk. Oke, sekarang kita akan langsung masuk dari sisi location dulu. Saya akan coba jelaskan bahwa location ini sangat penting, khususnya ketika Anda split testing. Jadi, ada beberapa hal yang perlu Anda pahami ketika menentukan location. Tidak ada yang salah atau benar di sini. Misalnya contoh, misalnya Anda orang Makassar misalnya. Anda hanya mengincar kota-kota yang di dekat Anda. Misalnya Makassar, Kendari, Palu, Manado. Misalnya itu yang Anda incar. Boleh saja, tapi biasanya semakin banyak kota yang kita incar, itu membuat potensial reach kita semakin besar. Apalagi ketika Anda di bisnis yang fully digital, sebenarnya Anda tidak perlu khawatir untuk menarget yang mana saja. Mau dari Anda orang di Aceh, Anda mau targeting Papua juga sebenarnya boleh-boleh aja. Karena kan toh yang tim Anda yang di Papua nanti, dia juga bisa menjelaskan karena belajarnya fully digital. Itu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang salah atau benar. Nah, namun untuk garis besarnya, biasanya dari yang sudah-sudah, dari orang-orang yang memang sudah mempelajari targeting ini dengan dalam, kalau dari kami menyarankan Anda untuk melakukan split testing. Nanti kalau Anda melakukan split testing atau dari awal juga boleh, Anda bisa menargetkan dari sisi 4 ini. Jadi kalau kami pribadi biasanya memang menargetkan sesuatu itu iklan apapun itu dari sisi ini. Misalnya jadi iklan anak muda, yang satu ke Jabodetabek, yang satu ke Jawa di luar Jabodetabek, yang satu di luar Jawa, yang satu full Indonesia. Nah, misalnya Anda mau dua aja misalnya, Jabodetabek sama Jawa di luar Jabodetabek, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Atau bahkan misalnya, Mas kalau saya agak beda sedikit, yang satu Jawa, yang satu luar Jawa, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Yang penting ketika Anda split testing, pastikan konsepnya benar. Nah, kalau kami biasanya mengarahkan orang agar mudah, itu dibagi jadi 4 ini. Dibagi jadi 4 maksudnya tidak harus Anda bikin 4 iklan. Jadi Anda pilih salah satu atau salah duanya. Jadi misalnya, Mas Alvin boleh nggak saya milih yang Jabodetabek split testingnya plus saya milih Indonesia. Jadi iklan anak muda untuk anak muda di Jabodetabek sama iklan anak muda tapi untuk seluruh Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Itu. Ini kira-kira garis besarnya. Nah, misalnya saya milih yang Jabodetabek untuk pertama. Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi. Oke, Jabodetabek sudah. Ini kita kecilkan. Kalau saya biasanya main 10 mil saja, atau kalau misalnya Anda yang ininya kilometer berarti 17 kilo. Karena kalau kejauhan itu ya nggak di kota yang tepat lagi. Misalnya kalau Anda Jakarta, ini kalau yang pakai kilo kan maksimalnya 40 kiloan.
itu udah di Banten itu 40 kiloan, ibarat kata seperti itu. Nah, ini sudah dipilih Jabodetabek. Nah, nanti akan kami sharingkan juga bagaimana caranya mengeksklud kota. Jadi misalnya Anda tidak ingin, misalnya saja, Anda misalnya hanya ingin mengincar tadi Jawa, tapi Jabodetabeknya nggak kena. Nah, itu nanti saya ajarkan caranya. Nah, ini saja dulu. Nah, ini Anda bisa lihat di sini, berarti ada 30 juta orang, potensial reach-nya sekitar 5.000, video views-nya 1.000. Ini apa? Saya akan jelaskan lebih dalam. Ini biar mudah, saya ganti dulu umurnya 20 misalnya ya, 20 sampai 25. 20 sampai 25. Ini misalnya saya buat dari 50.000 dulu. Saya biasanya ngiklan mulai dari 50.000. 10.000. Nah, oke. Nah, jadi ada sekitar 9.300.000 anak muda umur 20 sampai 25 di Jabodetabek. Nah, kalau ini kita ubah Indonesia. Ini ada kemungkinan berubah. Nah, berubah kan tadi 9,3 juta, ini 9 juta. Nah, ini video views-nya segini, daily reach-nya segini. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah dua hal ini. Jadi, ini dan ini itu harus berbanding lurus kalau nanti ketika Anda sudah memasukkan interest. Jadi, banyak sekali yang melakukan kesalahan ternyata di sini. Jadi mereka tidak melihat ini ketika membuat iklan. Padahal melihat ini tuh harus berbanding lurus. Ketika ini naik, ya ininya juga naik. Itu sangat penting. Karena banyak ternyata yang membuat ketika ininya naik, ininya malah turun. Itu. Maksudnya gimana Mas Alvin? Oke, kita lebih dalam. Sekarang kita akan masuk ke include, ke interest-nya. Oke, nah sebelum saya jelaskan, di interest-nya sebelum kita contohkan, ini saya jelaskan lagi. Oke, Anda kalau mau melakukan targeting, pastikan target Anda itu ibarat kata satu karakteristik, satu koloni lah, satu gabungan ketertarikan. Jadi misalnya gini, ada beberapa orang yang ternyata ketika melakukan targeting, dia tidak spesifik atau tidak satu grup. Contoh ada beberapa yang ngiklannya, abis itu targetingnya, itu semua dimasukin. Jadi komunitas bisnis online, asuransi, misalnya asuransi prudensial, abis itu bank BCA, pokoknya semua dimasukin. Komunitas ibu pengusaha, komunitas pengusaha muslim Indonesia, abis itu Ipo Santosa, abis itu pebisnis, bisnis dari rumah, semuanya dimasukin. Nah, itu tidak baik teman-teman, Bapak Ibu semua. Anda harus melakukan targeting dengan konsep yang jelas. Nah, ini adalah beberapa contoh konsep atau karakteristik, gabungan karakteristik yang bisa Anda tiru dan nanti Anda bisa kembangkan polanya. Jadi contoh, kalau saya biasanya itu mengarahkan Anda, ini kalau untuk yang mencari reseller ya, itu Anda bisa melakukan interest, menargetkan interest berdasarkan ini. Jadi misalnya kalau anak muda, kalau berdasarkan tokoh itu kayak Bob Sadino, Mary Riana, Denny Santoso, Bong Chandra, Andri Wongso, Tung Desem Waringin. Jadi Anda targetingnya orang-orang seperti itu. Kalau berdasarkan MLM itu ada banyak. Ada Amway, ada Herbalife, ada apalagi ya, Keling, Tupperware, Oriflame, itu ada banyak. Kalau asuransi, nah jadi anak-anak muda yang kalau kita di interestnya itu ada Prudential, Allianz, dan banyak lagi. Profesi, TNI, Polri, pilot, dokter, perusahaan, Bank BCA, Telkomsel, Indosat, komunitas, ya ini ada banyak komunitas dan lain-lain. Nah, sekarang saya contohkan. Jadi pastikan Anda tidak mencampur semua karakteristik ke dalam interest Anda, karena udah pasti ngaco kalau seperti itu. Nah, ini kita masukkan misalnya di awal, kita kan tadi inginnya asuransi. Oke. Ini kita contohkan misalnya Prudential kan asuransi terkenal. Ini makanya ini Anda pastikan masukkan Indonesian agar orang Indonesia yang melihat. Itu Prudential PLC, Anda masukkan lagi Prudential Financial. Prudentialnya ada banyak. Center, ini bisa. Nah, Anda bisa lihat nih. Ini kita mulai Anda perhatikan di sini. Ini sudah sekitar 66.000 orang. Ada 3.300 dan ada 500. Buat Anda, saya perjelas lagi. Ini maksudnya adalah estimated daily results reach. Jadi,
dengan uang 50.000 dan targeting semua ini, jadi Jabodetabek umur 20 sampai 25, iklan Anda bisa masuk ke 3.300 sampai 7.500 orang per hari kira-kira. 3.300 sampai 7.500. Dan kira-kira yang menonton minimal 3 detik itu ada 500 sampai 1.900 orang per hari. Itu, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, Anda harus memperhatikan kombinasi ini ketika Anda menambahkan targeting. Contoh ini saya tambahkan misalnya Allianz. Allianz kan juga asuransi. Kenapa kita pilih asuransi? Kan kalau anak-anak muda yang interestnya asuransi, biasanya kemungkinan besar dia suka bisnis atau berpikiran lebih ke depan. Nah, orang-orang seperti ini cocok untuk kita targeting bisnis, kira-kira seperti itu. Kita masukkan Allianz. Nah, ini naik nih, 160.000. Ininya pun naik. Saya ulang, ini kalau saya hilangkan, ini tadi kan 66.000, ininya 500. Tapi ketika saya tambahkan Allianz, naik, ininya 160.000, ininya 660. Itu. Saya tambahkan lagi misalnya Manulife. Nah, masih sama. Kalau sama nggak apa-apa, masukkan saja. Apalagi, nah kalau Anda mau gampang, biasanya kalau sudah ada 3-4 gini, itu Anda bisa lihat di suggestion di sini. Nah, ini keluar nih semua nih, Sun Life. Anda masukin, Anda lihat ya ini 160.000 tadi, kita masukkan Sun Life jadi berapa? Nah, jadi 230.000. Jadi 230.000 dan ini 730. Berarti bagus. Saya udah masukkan saja AXA, kita masukkan lagi. Nah, jadi naik lagi nih. 250.000, 740. Kalau minimal tetap masukkan saja. Zurich, ini kita lihat. Jadi naik nggak? 250.000, 740 tetap masukkan saja. Takaful, kita masukkan. 250.000, ini 730. Nah, Anda bisa lihat kok agak turun. Ininya turun 10. Anda mau masukkan boleh kalau masih cuma kurang 10 atau sekitar 10 atau sama nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau keluarkan juga nggak apa-apa. Karena dia menurunkan tadi kan. Nah, ini 740. Ya sudah diturunkan. Apalagi Tokyo Marine misalnya. Tokyo Marine juga asuransi. Nah, 260.000 ininya naik, ininya sama nggak apa-apa. Ya udah dimasukkan. Generali. Ininya sama, ini sama, ya sudah dimasukkan nggak apa-apa. Jadi ini kita ngomongin beberapa asuransi. Nah, kita masukkan lagi misalnya yang berhubungan sama asuransi. Ini kita lihat di suggestion-nya. Nah, life insurance. Kita masukkan, tadi kan 260.000. Kalau kita masukkan life insurance, itu akan ada berapa? Wah, naik jadi 300.000. Ininya pun naik jadi 750. Health insurance kita masukkan lagi. Wah, naik jadi 330. Ininya pun naik 770.000. General insurance kita masukkan saja. Nah, ini kita masukkan juga insurance, misalnya kan ya kata kuncinya insurance, ya kita masukkan saja insurance. Wah, jadi tambah banyak 580.000, ada 800 yang melihat. Nah, sudah kita cukupkan. Nah, jadi itu teman-teman, Bapak Ibu semua, pastikan Anda memperhatikan kolom bagian ini. Pastikan ketika Anda memasukkan satu interest baru, di sininya juga bertambah. Jangan sampai Anda memasukkan interest baru tapi di sininya berkurang. Apa gunanya? Kita kan memasukkan interest baru gunanya untuk menambah angka yang ada di sini. Bisa dipahami ya? Itu. Oke, misalnya Anda mau mengexclude. Nah, ini contoh exclude. Jadi Anda bisa mengexclude orang-orang yang tidak Anda mau. Misalnya saja ya. Misalnya Anda leader atau orang yang melakukan bisnis Manulife. Jadi Anda agent Manulife. Anda ingin beriklan, tapi Anda tidak ingin sesama teman Anda, orang Manulife, ketahuan. Misalnya seperti itu, misalnya saja. Ya sudah, Anda di sini hilangkan. Nah, di sini exclude people. Anda masukkan Manulife di sini, Manulife. Ini untuk misalnya saja. Nah, jadi dia iklan Anda akan ke orang-orang ini yang suka dengan asuransi ini atau terlibat di asuransi ini, namun tidak akan menyerang orang yang ada di asuransi ini. Kira-kira seperti itu gambarannya. Itu jadi gunanya exclude. Oke. Nah, ini kita masukkan. Ini kita continue. Oke. Nah, sekarang kita ambil iklannya, anak muda. Ini saya dari
saya masukkan dari salah satu member. Kita ambil videonya. Kalau videonya saya ambil langsung dari folder saja. Misalnya anak muda, misalnya asuransi Jabodetabek. Nah, ini sambil ditunggu, ini kita copy paste dari video yang anak muda. Nah, ini kita copy. Ini dimasukkan ke sini, Ctrl V. Jangan lupa Anda masukkan landing page Anda. Nah, ini sengaja kami buat besar-besar isi dengan landing page-nya. Landing page-nya adalah yang ini. Oh, biar nggak bolak-balik, ini juga kita copy dulu. Headline-nya. Di sini, oke, di sini tonton video gratis. Tonton videonya gratis. Anda besarkan juga boleh ini biar orang kelihatan. Gratis. Oke. Nah, sekarang kita masukkan landing page-nya. Landing page-nya ada di sini. Oh ya, ada yang bertanya juga kadang-kadang, Mas Alvin, kalau ini landing page-nya saya ganti dengan Bitly. Kan Anda tahu ya, ada beberapa cara untuk menyingkat landing page ini dan biar tidak kelihatan angka atau kata-kata ini. Jadi misalnya Bitly / bisnis dari rumah. Itu kan Anda, buat yang Anda yang sudah tahu tentang Bitly, Anda boleh melakukannya. Nah, tapi belum tahu ya sudah, langsung copy paste saja. Ini di copy paste saja. Sudah. Oke. Oh iya, kalau bisa Anda setiap Anda ingin beriklan, Anda pastikan lihat kolom ini ya, kolom tools ini. Ini toolsnya sering kami update. Agar apa? Agar mengikuti aturan dari Facebook. Jadi ini copywriting ini sering kami update terus-terusan. Jadi pastikan Anda sering melihatnya. Itu. Ini sudah. Oke. Ininya saya masukkan. Yang tadi. Ini display linknya Anda misalnya tidak usah juga. Yang penting ini sudah dimasukkan. Kalau Anda mau ngecek, Anda tinggal klik ini. Nah, ini nanti langsung masuk ke landing page yang sudah tertempel dengan ID Anda. Oke. Ininya sudah oke semua. Nah, udah deh, tinggal confirm. Kalau misalnya Anda mau mengubah thumbnail yang ada di sini, ini Anda bisa lihat yang di sini. Nah, ini nanti tampilannya berubah, tampilan awalnya. Yang tadinya begini. Nah, berubah jadi seperti ini. Oke. Ini kalau Anda sudah beres semua, tinggal confirm. Nah, jadi seperti itu teman-teman, Bapak Ibu semua, kira-kira yang perlu Anda pahami dalam melakukan targeting. Nah, sekarang saya akan mengulangi lagi untuk mengubah, misalnya Anda ingin split testing. Oke. Saya akan contohkan dari sisi umur dulu. Nah, ini misalnya saya ganti nih umurnya nih. Ini kan Anda lihat ya, 580.000. Misalnya, saya naikin sedikit, kan umur 26 juga boleh lah. Misalnya, ininya saya ganti umur 21 agar tidak terlalu muda. Nah, ini pasti berkurang. Itu, nggak apa-apa. Nah, ininya dinaikin jadi umur 26 misalnya. Nah, 580.000. Nih, Mas, kalau dinaikin dikit lagi 27 boleh nggak? Misalnya kan masih anak muda. Boleh. Nah, ini makin bertambah nih. Jadi pastikan perubahan yang Anda lakukan setiap merubah ad set ini membuat ininya semakin bagus. Kolom sininya semakin bagus. Nah, banyak yang tidak melihat kolom ini. Mereka hanya ngubah-ngubah aja, tebak-tebakan. Yang paling penting Anda lihat kolom ini nih, karena kolom ini sangat membantu Anda dalam memperkirakan apakah iklan Anda akan membaik atau tidak. Itu.
Nah, sekarang misalnya saya ingin melakukan split testing location. Saya ingin melakukan location ke Jawa di luar Jabodetabek. Nah, tadi kan Jabodetabek iklan pertama. Nah, sekarang iklan kedua saya ingin ke Jawa di luar Jabodetabek. Caranya bagaimana? Misalnya nanti Anda bikin iklan yang baru, duplicate. Nah, di bagian ininya Anda ubah-ubah. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kalau Anda ingin simpelnya dari dari Jabodetabek ke Jawa di luar Jabodetabek. Ya sudah, sederhana. Anda misalnya masukkan saja langsung is Java, misalnya Jawa Timur, Central Java, Yogyakarta, Yogyakartanya mungkin lebih baik yang state. Jakarta. Oke. Nah, yang ininya, yang Jabodetabeknya, Anda bisa ke kolom yang ini. Jadi ini Anda bisa klik. Nah, exclude location. Ini Anda klik dulu, exclude location. Jadi Anda exclude dulu, baru masukkan kota yang akan menimpanya. Exclude location, Jakarta, exclude location, Tangerang, exclude location. Nah, nanti di petanya Anda bisa lihat nih, di petanya mereka sudah merah, jadi tidak akan mentarget orang-orang yang ada di merah-merah ini. Nah, Anda masukkan West Java. West Java kan akan menimpa Bekasi, Bogor, seperti itu. Nah, jadi dia akan mentargetkan orang-orang yang di Jawa Barat, tapi tidak menyentuh orang-orang yang di Depok, Bogor, Bekasi, seperti itu. Habis itu kita masukkan lagi Banten. Nah, jadi mentargetkan Banten, tapi tidak akan menyentuh orang-orang yang ada di sekitar Tangerang ini. Itu caranya. Jadi, itu kalau Anda mau location-nya Jawa, habis itu Anda ingin mengeksklut suatu kota. Misalnya, yaitu tadi Anda ingin ekspansi, jadi Anda orang Surabaya, Anda ingin target orang-orang di Jawa Timur kecuali di Surabaya. Itu ya sudah, nanti Anda masukkan Surabayanya, Anda exclude, habis itu Anda masukkan East Java. Seperti itu, sederhana sekali. Nah, berikutnya misalnya kita ingin split testing. Split testingnya, nah seperti yang saya bilang tadi, kalau Anda ingin mentargetkan, pastikan satu tema, satu karakteristik. Kalau ini tadi yang pertama kan asuransi. Misalnya nih, Anda di sininya sama, targetingnya Jabodetabek. Setelah itu di iklan kedua juga sama, targetingnya Jabodetabek. Yang dibedakan adalah interest-nya. Nah, kalau yang pertama tadi misalnya interest-nya adalah orang-orang asuransi yang berhubungan sama asuransi. Nah, sekarang di iklan kedua ini sama-sama Jabodetabek misalnya, tapi interest-nya itu temanya adalah MLM. Nah, kita lihat. Ini kita ganti semua. Ini sama, pastikan ini Indonesia. Ini kita ganti. Nah, kita masuk deh ke MLM. MLM apa saja? Setahu Anda saja. Nanti Anda kan bisa tambahin di suggestion ini. Suggestion Amway. Anda masukkan saja. Amway Center. Oh, ini kan orang dari seluruh dunia, Mas. Iya, termasuk orang Indonesia. Orang Indonesia melike page Amway Center ini, dia akan terdetek. Makanya Anda masukkan di sini tadi Indonesian, biar nggak salah. Nah, setelah itu apalagi? Misalnya Herbalife. Kita lihat nih, ini tadi 11.000, ini 480. Kalau ditambahkan Herbalife, apakah Anda tambah? Nah, bertambah jadi 370.000, ininya 820. Berarti kan bagus. Itu. MW setahu saya masih banyak. Anda masukkan lagi MW US nih boleh. Nah, oke. Setelah itu Anda bisa milih di suggestion. Nah, ini kan ada nih banyak nih. No Skin. Nah, bertambah 400.000, ininya jadi 820. Misalnya apalagi Gines, coba masukkan 400.000 tadi, ditambahkan masih sama, ininya sama, tapi ini bertambah. Tadi ini 820, ini jadi 830. Apalagi kita masukkan misalnya, yaudah ini Herbalife yang ini kita masukkan saja. Nah, jadi agak berkurang. Wah, berarti Herbalife yang bagian ini kurang bagus. Ya sudah, dikeluarkan, gak jadi gitu ceritanya. Habis itu misalnya Anda masukkan lagi Oriflame, boleh. Oriflame. Wow, naik. Jadi dari 400.000 naiknya drastis, 1.100.000. Ininya dari 840-an tadi kalau nggak salah jadi 900. Bagus berarti, ya sudah masukkan saja. Misalnya Anda masukkan lagi MLM atau network marketing biasanya ada nih.
Nah, ini multi level marketing. Ada kan orang-orang Indonesia memang suka dengan page multi level marketing. Nambah lagi 1 juta dari tadi 1 juta 100 jadi 1 juta 200. Jadi dimasukkan boleh. Nah, jadi seperti itu teman-teman Bapak Ibu semua. Ketika Anda ingin mentargeting suatu genre atau satu target market, pastikan Anda mentargetnya satu karakteristik. Banyak target, banyak interest, tapi tetap harus satu karakteristik. Jangan sampai melenceng. Anda di sini MLM, habis itu Anda masukkan juga tokoh-tokoh, Anda masukkan juga bisnis online, komunitas, perusahaan. Jangan, itu dia. Pokoknya kalau MLM ya sudah. Anak-anak muda yang suka MLM, AIWO terserah. Yang penting karakteristiknya MLM di interest yang ini. Jadi seperti itu, jangan sampai Anda salah kaprah. Dan pastikan setiap menambahkan interest, Anda lihat di sininya bertambah atau tidak. Jangan sampai Anda nambah di sini, tapi di sininya malah berkurang. Itu karena bisa terjadi, Anda tadi sudah lihat kan, di sini ditambahin, di sininya berkurang. Itu. Nah, sekarang misalnya Anda ingin, misalnya saja ya, Anda orang Jines nih, Anda ingin beriklan update, tapi tidak ingin kena ke orang Jines. Apa yang Anda lakukan ya? Sudah, Anda exclude saja Jinesnya. Jadi, ini di sini, oh ini masih monolive. Di sini Anda masukkan Jines. Jadi kira-kira iklan Anda tidak akan kena ke orang-orang yang memang suka dengan Jines. MLM Jines, tuh ada MLM dari luar negeri bagus juga. Oke, seperti ini. Nah, jadi iklan Anda akan menyerang orang-orang yang suka dengan MLM ini, namun tidak menyerang orang-orang yang suka dengan MLM ini. Kira-kira seperti itu. Nah, itu contoh dari sisi anak muda. Sekarang kita akan coba lagi misalnya dari sisi iklan karyawan. Ini kita hapus semua. Ini kita hapus semua. Ini sama 50.000 masih. Ini juga kita hapus semua. Kita ulang. Nah, sekarang karena kita ngincernya karyawan, kita memakai video yang karyawan. Misalnya kita ngincernya umur dari 27 ke umur 40 misalnya. Oke. Kita mau yang mana dulu? Oke, misalnya kita masuk ke Indonesia dulu. Jadi kita mau broad ke seluruh Indonesia. Ya sudah, Indonesia saja. Nah, di karyawan ini kita bisa, Anda lihat tadi, Anda bisa mengincar interest yang mana. Nah, interestnya, karakteristiknya Anda mau yang mana nih? Misalnya nih kita pilih ya, kita nanti akan men-split testing antara yang profesi dan yang perusahaan misalnya. Kita mulai dari profesi dulu. Jadi ininya nanti di awalnya kita ganti lagi. Misalnya dengan video views, iklan yang karyawan, profesi, Indonesia. Jadi menyerang seluruh Indonesia. Ini bisa Anda kopas di sini. Nanti gunanya untuk di sininya sebenarnya. Di sini. Nanti ini akan berganti-ganti lagi, tapi nggak apa-apa. Kita di awal dulu. Ini juga. Jadi biar sama semuanya. Kalau saya sih masih suka dengan gaya yang seperti ini. Jadi gampang dibaca. Oke. Ininya sudah, location-nya Anda sudah paham ya tadi ya. Kalau bisa mentargeting dengan tipe 4 itu. Jabodetabek, Jawa di luar Jabodetabek, luar Jawa, Indonesia. Ininya sudah 27-40, ininya sudah all Indonesian. Oke. Nah, sekarang misalnya Anda ingin profesi yang bisa masuk dengan iklan yang karyawan. Jadi Anda harus kreatif nih. Oh, karyawan itu kalau kita ngomongin berdasarkan profesi itu ada apa saja ya? Ada banyak teman-teman Bapak Ibu semua. Contoh misalnya profesi itu bisa dari TNI itu kan juga profesi. TNI misalnya, ini ada banyak. Nah ini nih TNI Angkatan Darat. Nah ini ada juga nih Indonesian National. Oke, udah 1.500.000 nih, 890. Habis itu apalagi yang kalau berhubungan sama profesi, misalnya pilot. Ada juga pasti orang Indonesia yang suka. Ada 34 juta orang di seluruh dunia. Ini pasti ada orang Indonesia juga yang ngeklik ini. Kita lihat, ini kan tadi 1.500.000, kalau kita tambahin pilot. Nah, bertambah jadi 2.200.000, berarti ada orang Indonesianya kan. Itu. Situ apalagi yang berhubungan sama profesi. Guru misalnya, guru. Kalau guru bahasa Inggrisnya kan teacher.
Teacher. Nah, ini ada 245 juta. Pasti ada orang Indonesia di sini. Ya sudah. Nah, ada juga nambah lagi teacher. Ini sebenarnya tadi kalau udah di angka 1 juta, 2 juta, 500 ribu sampai 2 juta tuh udah cukup. Tapi ini untuk mencontohkan ke Anda saja. Misalnya Anda menambahkan lagi misalnya lecturer, pengajar. Nah, udah nih. Nambah lagi, oke. Nah, sudah sampai sini. Anda bisa lihat ya, tadi setiap saya tambahkan ini, ininya juga bertambah. Jadi jangan sampai Anda menambahkan ininya berkurang. Saya ulangi, sudah berkali-kali itu saya ulangi. Kalau Anda mau exclude boleh, tidak exclude juga boleh. Sudah. Ini juga sudah. Ini pastikan Anda selalu milih yang 10 second video view. Kan biasanya awalnya seperti ini. Nah, Anda pilihnya yang 10 second video view. Continue. Anda pilih deh iklan yang karyawan. Itu iklan yang karyawan kan. Kita cari. Ini karyawan. Kita tunggu. Kata-katanya kita ambil. Video yang ini. Oke. Ini kita ganti semuanya. Oke. Ini kalau mau Anda sedikit ubah-ubah copywriting-nya juga boleh, mau Anda persingkat juga boleh. Yang pasti pastikan kata-kata Anda aman, karena Facebook itu juga punya banyak aturan. Anda tidak boleh melakukan suatu penawaran atau copywriting yang terlalu menjanjikan, terlalu muluk-muluk, apalagi ngomongin angka, itu tidak boleh. Nah, makanya kami juga terus mengupdate agar terus sesuai dengan peraturan Facebook. Sama tadi sekarang kita cari landing page-nya. Ini jangan lupa Anda masukkan landing page Anda, jangan sampai Anda tidak memasukkan landing page Anda. Sini Ctrl V. Oke, sudah. Di sini juga lagi. Oke, sudah. Nah, ini nanti tunggu di upload. Ininya sudah, begitu sudah. Ini tinggal Anda confirm. Jadi sudah, sesimpel itu. Oke, sekarang kita mau coba ubah lagi. Misalnya kita split testing lagi. Kita ganti lagi. Ini kita misalnya tambahin dulu deh. Ini kan tadi 27 sampai 40. Yang suka segini nih. Yang potential reach-nya. Kita coba tambahkan sampai umur 45 misalnya. 45. Nah, ini bertambah lagi. Ininya nambah 5.500.000, ininya pun tambah. Tadi kalau nggak salah ini 830, sekarang ini 850. Berarti boleh nggak? Boleh-boleh aja. Selama masih masuk akal, selama masih logis, tambah saja nggak apa-apa. Maksudnya logis, Mas Alvin, gini. Jangan Anda berpikir gini, setiap ditambah umurnya ini bertambah. Kalau gitu ya sudah Mas Alvin. Ini saya bikin jadi umur 18, ini 850 tadi Anda ingat ya. 18, ini saya umur 60. Kan jadi ada 1000 Mas Alvin, ini kan jadi bertambah. Tapi tidak bagus juga karena ininya terlalu besar. Lagian kalau Anda ngomongin karyawan itu kan memang paling banyak peaknya itu di umur 27 sampai umur 45. Di umur 50 banyak yang sudah pensiun atau mengundurkan diri jadi pebisnis. Kalau terlalu muda juga belum tentu sudah jadi karyawan kayak gitu. Dan ini juga tidak realistis 12 juta orang kalau misalnya Anda mau yang targeting yang segmented. Itu saya sarankan 500.000 atau 1 juta atau paling mentok 2 juta. Itu kira-kira seperti itu. Sampai sini bisa Anda pahami ya. Oke, sekarang berikutnya adalah misalnya saya ingin melakukan, tadi udah Indonesia, misalnya sekarang saya melakukan iklan karyawan yang kedua, saya ingin split location ke luar Jawa. Oke, kita masukkan luar Jawa. Anda terserah mau provinsinya atau mau kotanya, ini saya contohkan saja, misalnya kotanya luar Jawa, saya masukkan semuanya, misalnya Makassar, Kendari, saya ambil ibu kotanya saja. Palu, Kendari, Palu, Manado, Denpasar, Lombok. Ini misalnya saja biar cepet ya. Kita masuk ke mana sekarang? Sumatera aja misalnya, Banda Aceh, Medan. Ini Anda mau masukkan setiap kota yang ada di Sumatera juga boleh. Medan, kota-kota besarnya. Medan, Palembang misalnya.
Nah, sudah, biar tidak terlalu lama, misalnya saya masukkan lagi dari Kalimantan, misalnya Samarinda, Pontianak, Balikpapan. Nah, misalnya itu nanti saya dimasukkan, misalnya Anda mau cari lagi Papua, Maluku, Anda pilih misalnya saja biar cepat Maluku. Ya sudah, nah ini Anda kecil-kecilkan. Kalau saya kecilkan jadi 10 mil biar akurat. Oke, sudah. Nah, Anda bisa lihat nih 1.800.000 orang, 920 sudah oke. Jadi tadi saya sudah ubah dari sisi, oh ininya masih salah nih, tadi belum diubah. Nah, ini kan kalau 18 sampai 60 1.800 orang. Kalau kita lihat 27 sampai 45 misalnya. 45. Ini kita iklan karyawan tadi ya, jangan lupa 800.000 orang. Ini 820 yang berpotensi melihat setiap hari. Minimal ngelihat 3 detik, 820 sampai 2.800 orang. Udah bagus, udah oke. Di atas 500.000 Indonesian. Nah, bagaimana contohnya? Tadi kan profesi. Sekarang kita mau split testing misalnya dari sisi interestnya. Kita contohkan misalnya tadi ada profesi, ada perusahaan. Oke, orang-orang yang kerja di sebuah perusahaan, misalnya Bank BCA. Bank BCA itu kalau di interest ini Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia. Anda lihat, orang di luar Jawa yang di Bank Sentral Asia atau suka dengan Bank Sentral Asia yang berarti berpotensi jadi karyawan, itu adalah 650.000 orang. Habis itu Anda tambahkan lagi misalnya Mandiri. Bank Mandiri itu... Nah, nambah lagi. Misalnya Anda masukkan lagi Telkomsel. Ini Anda lihat tadi ya, ini 840, ini 820. Telkomsel. Orang-orang yang suka atau kerja di Telkomsel misalnya. 1.100.000, 830 nggak apa-apa, tetap kita masukkan saja. Indosat. Nah, 1.200.000, 830, oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini udah oke nih, udah di atas 1 juta. Ini 830. Jadi ketika Anda ingin targeting, ini tuh nggak harus banyak. Isinya tuh nggak harus ada 20. Soalnya saya pernah banyak beberapa yang ke admin saya untuk konsultasi. Ininya bisa sampai ada 50 targetingnya. Nggak usah teman-teman, Bapak Ibu semua. Ini tuh kadang-kadang 3-4 aja udah cukup. Yang penting angka di sininya oke. Sudah 500.000 dan ininya berbanding lurus. Ininya besar. Ketika ininya besar, ininya juga harus makin besar. Jangan sampai ininya membesar tapi ininya mengecil. Itu, oke? Seperti itu kira-kira. Misalnya Anda orang, misalnya mau ditambahkan lagi, Anda bisa klik yang ini. Ini gunanya tuh untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang sejenis. Nah, ini kan Anda di sini klik bank-bank, di suggestion-nya juga ada bank negara Indonesia, BNI, Anda tambahkan lagi. Ada, tapi kalau ditambahkan bank BNI, ininya jadi makin dikit, ya sudah nggak jadi deh, gitu. Nah, misalnya Anda tambahkan untuk mencoba, misalnya Xiaomi Niaga. Nah, ini masih tetap oke ditambahkan. Anda mau nambahkan misalnya juga Garuda Indonesia, misalnya. Oh, ini nambah 1.400.000, ini berkurang, ya sudah masih kurang 10, tapi ini nambah, oke lah gitu. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau, ya sudah Anda kurang. Tidak jadi masukkan. Nah, kira-kira seperti itu. Anda ingin mengeksklud, misalnya Anda orang Indosat, Anda tidak mau ada orang Indosat yang melihat iklan Anda, ya sudah. Ini di exclude-nya Anda masukkan. Oh, ini Anda keluarkan dulu. Di sini di exclude Anda masukkan Indosat. Nah, seperti ini kira-kira. Ya sudah, sisanya tinggal Anda mainkan saja. Ini udah oke, 50.000 setiap hari, 10 second video view, continue. Oke, ini nanti Anda bisa ganti nih atas-atasnya nih, karyawan, perusahaan, habis itu luar Jawa bisa Anda masukkan. Nanti di setiap ad Anda ganti. Misalnya luar Jawa. Seperti itu kira-kira. Di depannya juga Anda ganti. Nah, ini tadi di sini Anda ganti. Di sini juga Anda ganti. Jadi biar benar. Itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, Bapak Ibu semua. Pastikan Anda melakukan targeting dengan benar, dengan mindset dan pola pikir yang benar.
Jadi jangan asal hajar, asal tabrak, asal masukin interest aja. Itu. Nah, saya yakin ketika Anda sudah menonton video ini, Anda akan menemukan banyak pencerahan baru yang bisa Anda praktekkan ulang. Jadi itu sebenarnya enaknya di Akademi Bisnis Digital. Anda tuh akan dibimbing dengan cara sesederhana mungkin. Di awal Anda akan praktek. Ada yang berhasil, banyak sekali yang berhasil, mungkin ada juga yang belum berhasil. Tapi buat yang belum berhasil, kabar gembiranya untuk Anda. Akademi Bisnis Digital adalah tempat untuk Anda belajar terus-menerus. Karena ilmu-ilmu yang ada di sini akan terus diupdate. Jadi Anda bayangkan, misalnya nih, kita ngomong paling buruk, Anda belum praktek atau prakteknya biasa-biasa saja, hasilnya biasa-biasa saja. Tapi dengan investasi pertama Anda di awal itu, Anda akan terus mendapatkan video dan ilmu baru. Yang dimana kalau Anda di luar sana, untuk mendapatkan ilmu baru, training update, Anda perlu mengeluarkan uang lagi. Di sini, Anda tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Anda tinggal tonton saja video baru, update, atau review-review dari hal-hal baru yang akan terus diupdate di Akademi Bisnis Digital. Jadi, pastikan Anda terus cek web Anda, dashboard member Anda lihat ada ilmu-ilmu baru, update baru, karena memang di Abdi ini semuanya dinamis. Anda beruntung sekali bisa menikmati ilmu updatean tanpa perlu membayar biaya lagi. Itu. Jadi, pastikan setelah ini, ketika Anda mendapatkan ilmu ini, Anda kemarin sempat gagal atau sudah berhasil pun, ya sudah langsung, oh berarti kemarin ada yang salah ya? Ya sudah saya benerin lagi. Kenapa? Karena bahkan banyak yang di Akademi Bisnis Digital, contoh realnya nih, nanti kalau di training offline Anda bisa berkenalan dengan orang-orang yang banyak sekali, contoh misalnya, dalam waktu 1 bulan, itu komisinya udah di atas 3-4 juta. Padahal, adsetnya masih salah. Jadi, pas dia ngeliatin, satu targeting misalnya anak muda, itu interestnya bisa 20. Menurut saya kebanyakan itu dia. Tapi dengan sesalah itu aja, tetap mendapatkan hasil. Kenapa? Karena funnelnya memang bekerja dengan baik, kalau dipraktekkan. Nah, jadi pastikan teman-teman, Bapak Ibu semua, praktek lebih luar biasa lagi, lebih berani lagi. Kalau sudah ada hasilnya, Anda bisa scale up atau scale out. Jadi Anda bisa naikkan nilai campaign-nya jadi dari 25.000 jadi 50.000, atau dari 50.000 jadi 75.000 per iklan, atau Anda duplicate juga boleh. Itu kira-kira teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, untuk tambahan, jadi gini, ada yang bertanya sama saya gini, Mas Alvin, kalau misalnya akun saya di-ban oleh Facebook, itu kenapa ya? Nah, itu butuh satu penjelasan yang lebih panjang lagi. Anda sebenarnya bisa ngeliat penjelasannya di Facebook-nya juga ada penjelasannya. Nah, namun saya langsung ngomongin solusinya. Solusi paling cepat kalau akun Anda di-ban, ada bedanya. Kalau iklan di not approved, Anda tinggal ubah settingan iklannya. Tapi kalau akun Anda di-ban, Anda tidak bisa mengiklan lagi, Anda bisa ganti Facebook Anda. Biasanya ada beberapa hal yang bermasalah, itu mungkin dari cara pembayaran Anda, atau dari kata-katanya. Ada banyak faktor yang tidak bisa disebutkan satu persatu di video. Anda sebenarnya lebih baik mempelajarinya langsung di kolom Facebook-nya, itu ada. Nah, atau Anda misalnya page-nya masih bisa digunakan, tapi akun yang rumahnya yang tidak bisa digunakan. Jadi misalnya kan profil Anda, profil FB Anda misalnya Budi. Anda bikin page profile Budi. Page Budinya masih bisa digunakan, tapi profil Facebook Budi yang dasarnya nggak bisa digunakan. Ya sudah, Anda misalnya pakai ganti jadi page profilnya misalnya ibu Anda, misalnya orang tua Anda punya Facebook. Kalau nggak punya, Anda buat baru profil ibu atau orang tua Anda. Nah, nanti admin Budi ini bisa disetting agar adminnya bisa jadi orang tua Anda. Itu. Nah, dari situ Anda mainkan buat iklan baru. Jadi itu salah satu solusi paling cepat kalau akun Anda di-ban. Anda bisa buat akun profil baru, nah nanti page Anda diadminkan dari akun yang baru tersebut. Itu. Kira-kira seperti itu teman-teman, Bapak Ibu semua. Semoga apa yang Anda pelajari di video ini bisa Anda segera praktekkan, dan saya doakan kepada Anda yang memang serius praktek, hasil Anda semakin besar, bisnis Anda akan semakin besar, dan semoga apapun yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Itu, khususnya kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, dari keluarga Anda. Amin. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua, itu saja dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.